warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hebat? Alhamdulillah. Terus semangat. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu untuk menyiapkan berdoa. Doa mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Amin. Ya, hari ini anak-anak tadi sudah mengisi list kehadiran melalui WhatsApp grup ya. Terima kasih anak-anak yang sudah hadir pada pembelajaran daring hari ini. Anak-anak hari ini sudah siap untuk belajar? Oke, kalau sudah siap. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah air karena tumpah darahku kebangsaanku, bangsa dan tanah air, marilah kita bersatu, Indonesia bersatu, tanah negeriku, semuanya, jiwanya berulang badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Ya, terima kasih anak-anak ya. Dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya akan menumbuhkan semangat kita terhadap nasionalisme. Ya, perhatikan gambar berikut ini ya. Amati gambar di bawah ini. Nah, gambarnya sudah terlihat belum? Ya, baiklah. Kalau sudah terlihat, menurut kalian ya, gambar yang ada di slide PowerPoint itu bercerita tentang apa ya?
menceritakan anak yang sedang menolong temannya yang jatuh dari sepeda. Yang satu dari sepeda. Iya, betul sekali ya. Ini adalah gambar seorang anak yang sedang menolong temannya yang terjatuh dari sepedanya, ya. Nah, menolong teman ya itu merupakan sikap kepahlawanan, ya. Apakah anak-anak pernah menolong teman? Nah, oke, bagus sekali. Ini sesuai dengan pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita akan belajar tema 5 pahlawanku, subtema 3 sikap kepahlawanan, pembelajaran 1 yang meliputi muatan pelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah 1. Dengan mengamati gambar melalui PowerPoint, siswa mampu mengumpulkan informasi tentang sikap kepahlawanan dari pahlawan nasional yang sudah diketahui dan yang ingin diketahui lebih lanjut dengan benar. 2. Melalui diskusi kelompok, siswa mampu mempresentasikan informasi tentang sikap kepahlawanan berdasarkan tabel KW melalui bahasa lisan dan tulisan dengan benar. 3. Melalui percobaan dengan berbagai jenis cermin, siswa mampu mengumpulkan sifat-sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan benar. Yang keempat, melalui diskusi kelompok, siswa mampu menulis laporan tentang sifat cahaya dan hubungannya dengan penglihatan dengan rinci dan benar. Untuk menambah semangat anak-anak dalam belajar, ya, anak-anak simak video motivasi belajar. Anak simak video berikut ini ya. Kalian siap. Nah, itu tadi adalah video yang berisi tentang motivasi ya, agar anak-anak lebih semangat dan termotivasi dalam belajarnya ya. Oke, hari ini akan kita lanjutkan lagi. Anak-anak perhatikan teks berikut ini yang akan Bu Ari tampilkan melalui slide PowerPoint.
Bacalah teks berikut ini. Nanti salah satu anak Bu Ari minta untuk membacakan teks yang berjudul Pahlawan Indonesia. Ayo, siapa yang mau untuk membacakan ini? Ya, silakan Mbak Talita dibaca teksnya ya. Pahlawan Indonesia. Pahlawan adalah seseorang yang berjuang untuk negara. Setiap negara mempunyai pahlawan nasional. Ia melakukan sesuatu yang berani dan membanggakan. Indonesia memiliki banyak pahlawan yang telah berjuang untuk kemerdekaan. Mereka berjuang senjata untuk mengusir penjajah dari Indonesia. Kemerdekaan yang kita nikmati sekarang ini tidak terlepas dari perjuangan dan pengorbanan yang dilakukan oleh para pahlawan. Mereka bukan hanya mengorbankan harta, tetapi juga jiwa dan raga. Karena perjuangan mereka, kita dapat menikmati kebebasan dalam menentukan cita-cita, mendapatkan pendidikan, dan mengembangkan pendapat. Oke, bagus sekali ya, Mbak Talita membacanya sudah lancar ya. Oke. Sekarang kita lanjutkan lagi. Nah, coba anak-anak perhatikan ini ya. Salah satu peninggalan raja-raja pada masa Islam yang diwariskan adalah sikap kepahlawanan. Sikap ini mempengaruhi sikap para pejuang pada masa penjajahan Belanda. Banyak pahlawan dari berbagai wilayah di Indonesia yang berjuang demi kemerdekaan dan kemajuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sekarang kamu akan mengenal beberapa pahlawan nasional. Bagaimana perjuangan mereka, sikap apa yang mereka miliki, ayo kita cari tahu lebih lanjut. Bagaimana cara mendapatkan informasi? Untuk mendapatkan informasi, kamu dapat menggunakan teknik KW. Teknik KW merupakan singkatan dari K, know, dan W, what do you want to know. Know berarti apa yang telah diketahui atau pengetahuan apa yang dimiliki oleh seorang pembaca sebelum ia membaca suatu bacaan. Sedangkan what berarti apa yang hendak diketahui oleh seseorang pembaca sebelum membaca suatu bacaan. Untuk menambah wawasan dan informasi, kalian bisa mencari informasi dengan membaca buku atau bisa mencari informasi melalui internet ya. Coba anak-anak perhatikan lagi ya, simak baik-baik ya. Berikut adalah pahlawan yang dimiliki bangsa Indonesia pada masa penjajahan. Sikap kepahlawanan mereka tidak jauh berbeda dari sikap kepahlawanan yang dimiliki raja-raja pada masa Islam yang memerangi penjajah. Amatilah gambar berikut ini. Anak-anak amati gambar berikut ini. Nah, silakan anak-anak amati gambar. Adin, Bu Ari sudah membagi anak-anak menjadi beberapa kelompok melalui WhatsApp grup ya. Selain membagi kelompok, Bu Ari juga sudah mengirimkan bahan ajar dan LKPD ya. Tugas anak-anak ya, silakan nanti ya anak-anak berdiskusi dengan kelompokmu ya. Berdasarkan gambar pahlawan yang telah kamu amati ya, anak-anak diskusikanlah ya pertanyaan yang ada pada tabel di bawah ini dengan kelompokmu. Anak-anak juga bisa melihat LKPD yang sudah Bu Ari bagi ya. Silakan anak-anak mulai berdiskusi ya melalui WhatsApp grup masing-masing ya, karena sudah dibagi per kelompok ya. Silakan anak-anak diskusikan dulu dengan teman satu kelompoknya. Sudah selesai diskusinya?
Sudah. Oke, kalau sudah selesai, coba perwakilan dari kelompok rajin. Silakan untuk menjawab pertanyaan tadi dari kelompok rajin. Dari kelompok rajin diwakili oleh siapa ini untuk menjawab pertanyaannya? Silakan dari kelompok rajin untuk menyampaikan hasil diskusinya. Oh iya, Mbak Nova ya. Ya. Ya, silakan Mbak Nova dibaca hasil dari diskusi kelompok rajin. Apa yang kamu ketahui tentang sikap kepahlawanan yang dimiliki para pahlawan nasional? Keberanian pantang menyerah, rela berkorban, kerja keras. Apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang sikap kepahlawanan dari para pahlawan? Bagaimana cara menumbuhkan sikap kepahlawanan? Oke, itu merupakan hasil diskusi dari kelompok rajin yang dibacakan oleh Mbak Nova tadi. Mungkin dari kelompok lain ada yang bisa menjawab tidak ini pertanyaan dari kelompok rajin? Bagaimana cara menumbuhkan sikap kepahlawanan? Ada yang bisa menjawab dari kelompok lain? Saya. Oh iya, silakan. Siapa ini? Oh, Mbak Hanes. Iya, silakan Mbak Hanes dibaca jawabannya. Cara menumbuhkan sikap pahlawan dengan membaca cerita para pahlawan. Ya, ini jawabannya Mbak Hanes. Cara menumbuhkannya dengan membaca cerita para pahlawan. Ya, oke. Itu juga betul. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau menjawab? Ada yang mau menanggapi hasil diskusi dari kelompoknya Rajin? Ada. Oke, siapa yang mau menjawab? Oh iya, Mbak Sabira. Silakan Mbak Sabira. Apa jawabannya Mbak Sabira? Cara menumbuhkan sikap kepahlawanan yaitu peduli dan suka menolong teman. Oh iya, itu juga merupakan salah satu ya cara untuk menumbuhkan sikap kepahlawanan. Kalau kita terbiasa peduli ya dan menolong teman, ya itu bisa menumbuhkan sikap kepahlawanan. Oke, bagus sekali. Beri tepuk tangan untuk kita semua. Kita simpulkan ya bahwa cara menumbuhkan sikap kepahlawanan yaitu bisa kita dengan cara peduli ya kepada orang lain, kemudian kita menghargai orang lain. Kita juga bisa belajar mengenal tokoh-tokoh perjuangan para pahlawan yaitu dengan membaca atau mungkin juga bisa melihat film atau video tentang perjuangan para pahlawan. Nah, apa ada yang mau bertanya lagi? Oh, sudah jelas semuanya? Baik, kalau sudah jelas, kita lanjutkan lagi ya. Kalau teks berikut ini sudah muncul? Sudah. Nah, ini ada sebuah teks. Silakan salah satu untuk membaca teks tersebut. Bung Tomo turut membakar semangat pemuda Indonesia untuk berjuang karena itulah beliau pantas dijuluki pahlawan nasional untuk mengenang jasa Bung Tomo. Ada beberapa barang milik Bung Tomo yang disimpan di Tugu Pahlawan Surabaya. Satu meninggalkan Bung Tomo adalah mobil Bung Tomo Dan mobil itu berwarna hitam dan menjadi koleksi milik pahlawan di Surabaya.
Oke, terima kasih. Ini tapi pembacanya masih ada yang belum lancar ya. Di rumah teruskan lagi belajarnya membaca supaya lebih lancar. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Salah satu hal yang membedakan mobil Bung Tomo dengan mobil sekarang adalah posisi kaca spion. Mobil Bung Tomo hanya memiliki satu kaca spion. Salah satu bagian mobil yang penting adalah kaca spion. Kaca ini bisa menghasilkan bayangan yang lebih kecil dari ukuran benda sebenarnya. Bagian lain dari mobil adalah lampu. Pada lampu terdapat permukaan cekung yang menyerupai cermin cekung. Tahukah kamu bagaimana sifat cermin? Ya, cermin merupakan suatu benda dengan permukaan yang dapat memantulkan bayangan benda dengan sempurna. Terdapat 3 jenis cermin, yaitu cermin datar, ada cermin cekung, dan cermin cembung. Pada subtema sebelumnya, anak-anak telah mempelajari jenis-jenis cermin ya. Ayo, sekarang kita ingat kembali materi tersebut ya. Nanti anak-anak simak video yang akan Bu Ari putar. Anak simak video berikut ini ya. Jenis cermin dalam kehidupan sehari-hari. Coba kalian perhatikan pantulan yang ada di spion ini. Gambar ini menunjukkan sebuah truk yang ukuran aslinya sangat besar, namun dapat terlihat kecil. Kok bisa ya? Ya, itu karena kaca spion menggunakan cermin. Jadi, pantulan yang dihasilkan lebih kecil dari benda sebenarnya. Cermin merupakan dapat memantulkan cahaya. Ada 3 jenis cermin. Cermin datar, cermin cekung. Yang pertama, cermin datar adalah cermin yang bidang pantulannya datar. Cermin datar merupakan cermin. Yang kedua adalah cermin cekung. Cermin cekung adalah cermin yang bidang pantulannya dalam. Cermin cekung biasanya digunakan sebagai reflektor pada lampu mobil atau senter. Kalau di rumah, kita dapat menemukan cermin cekung pada sendok stainless steel. Yang terakhir adalah cermin cembung. Cermin cembung adalah cermin yang bidang pantulannya melengkung keluar. Seperti yang telah disebutkan di awal, kita dapat menemukan cermin cembung pada kaca spion. Kalian dapat melakukan percobaan tentang cermin. Yang perlu kalian siapkan adalah cermin datar, cermin cekung, atau dapat menggunakan sendok stainless steel bagian cekungan, dan cermin cembung yang juga dapat menggunakan sendok. Tugas anak-anak ya masih dalam kelompoknya ya. Kita akan melakukan percobaan ya, percobaan untuk mengetahui bayangan pada 3 buah cermin, yaitu tadi ada cermin datar, kemudian ada cermin cekung, dan juga cermin cembung. Sekarang kalian akan melakukan percobaan tentang cermin ya. Anak-anak bisa melihat prosedur ya pada LKPD ya. Peralatan yang harus anak-anak siapkan ya. Nanti anak-anak menyiapkan cermin cembung. Cermin cembung itu mengambil dari sendok ya. Kalau di rumah ada kaca spion bisa ya dengan kaca spion ya. Kalau tidak ada kaca spion bisa menggunakan sendok. Kemudian untuk cermin cekung juga nanti kita menggunakan sendok stainless. Untuk cermin datar nanti kita menggunakan cermin rias. Nanti anak-anak siapkan ya peralatannya ini. Untuk cermin datar kita bisa menggunakan cermin rias ya. Di rumah anak-anak ada cermin rias ya. Nah, bisa nanti ya
Untuk mengetahui sifat bayangan pada cermin datar, anak-anak bisa bercermin pada cermin rias yang ada di rumah kalian masing-masing. Ya. Ini ada cermin datar pakai cermin rias. Kemudian untuk cermin cembung, ya, kalau di rumah ada kaca spion, anak-anak bisa menggunakan kaca spion. Kalau tidak ada kaca spion, anak-anak siapkan sendok. Nah, ini pada bagian ya sambungannya, ya bagian-bagian belakang kepala sendok ini digunakan sebagai cermin cembung. Sedangkan cermin cekung ini pada bagian dalam sendok yang berupa cekungan. Nanti bisa anak-anak gunakan sebagai cermin cekung, ya. Selain itu juga jangan lupa anak-anak ya buka LKPD-nya. Di LKPD sudah ada langkah-langkah yang harus anak-anak lakukan dalam percobaan mengetahui sifat bayangan pada cermin datar, kemudian pada cermin cekung dan cermin cembung. Silakan anak-anak berdiskusi ya melalui WhatsApp grup kelompok belajar kecil masing-masing ya. Bu Ari beri waktu ya. Silakan anak-anak berdiskusi kemudian hasilnya anak-anak tulis pada LKPD yang sudah Bu Ari share kemarin. Jelas ya anak-anak ya? Enggak jelas. Jelas. Oke, sudah siapkan sendoknya disiapkan. Kalau kemudian cermin ya, cermin riasnya juga ya. Silakan anak-anak mulai untuk berdiskusi dulu. Anak sudah melakukan percobaan tentang sifat bayangan pada cermin? Sudah. Oke, kalau sudah selesai ya. Berikutnya, anak-anak nanti perwakilan kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya, ya. Silakan dari kelompok jujur, ya, untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi, ya, hasil diskusi tentang percobaan sifat bayangan. Siapa ini yang akan mewakili membacakan? Saya. Oh iya, boleh. Silakan dari perwakilan kelompok jujur, Mbak Hanes ya. Silakan Mbak Hanes dibacakan hasil diskusi kelompoknya. Sifat bayang cermin cekung diperkecil terbalik nyata. Sifat bayangan cermin cembung diperkecil dapat manusia. Sifat bayangan cermin datar, bayangan cermin datar dengan benda dapat jarak bayangan sama dengan benda, bayangan isinya dengan benda, bayangan semu. Oke, itu tadi hasil diskusi dari kelompok jujur mengenai sifat bayangan pada cermin cekung, cermin cembung, dan juga cermin datar. Bagaimana dari kelompok lain? Sama tidak jawabannya dengan kelompok jujur? Sama. Ya, oke, sama ya. Ya, betul sekali ya. Tadi jawaban dari kelompok jujur, sifat bayangan cermin cekung tadi diperkecil ya, diperkecil. Kemudian bayangannya terbalik dan juga nyata. Kemudian bayangan pada cermin cembung diperkecil, tegak, dan maya. Untuk sifat bayangan pada cermin datar, tadi bayangannya sama besar dengan benda. Kemudian tegak, ya, tegak. Jarak bayangan dengan benda sama. Kemudian bayangan tertukar sisinya, ya. Kemudian yang terakhir tadi ada bayangannya semu, ya. Itu sifat-sifat bayangan pada cermin. Nah, dari sampai di sini apa ada yang mau bertanya dulu? Ada saya, Bu. Oh iya, silakan. Apa yang mau ditanyakan? Oke. Bu, bayangan maya artinya apa?
Oh iya, tadi kan ada bayangan maya dan ada bayangan nyata ya. Yang ditanyakan bayangan maya ya. Bayangan maya itu disebut juga dengan bayangan semu ya. Apa sih bayangan semu? Bayangan maya itu adalah bayangan yang terjadi karena perpotongan perpanjangan sinar pantul ya. Bayangan maya dapat dilihat langsung oleh mata tetapi tidak dapat ditangkap oleh layar. Itu bayangan maya atau disebut juga bayangan semu. Kemudian selain bayangan maya dan semu juga ada bayangan nyata. Apa sih bayangan nyata itu? Ya, bayangan nyata adalah bayangan yang terjadi karena perpotongan sinar pantul bayangan ya. Bayangan nyata itu tidak dapat dilihat langsung oleh mata, tetapi melalui layar. Bagaimana? Sudah jelas belum, Mbak Sabira? Sudah. Oke. Karena tadi anak-anak sudah menyelesaikan tugas dengan baik, ya, sudah berani untuk mempresentasikan hasil diskusinya, ya, sudah mau bertanya, ya, tidak malu, ya. Kita lakukan tepuk hebat bersama-sama, ya. Ikuti Bu Guru ya. Tepuk hebat. Hebat. Semua hebat. Keren. Oke, bagus sekali untuk anak-anak hebat ya. Pada hari ini kita sudah belajar tentang apa saja ya? Pahlawanan. Iya, betul. Sifat bayangan pada cermin datar, cengkung, dan cembung. Iya, betul sekali ya. Pada hari ini ya, kita sudah belajar tentang sifat kepahlawanan ya, ada berani, pantang menyerah ya, ada kerja keras ya. Kemudian yang kedua, tadi kita sudah belajar tentang sifat bayangan pada cermin apa saja? Pada cermin apa saja? Ingat cermin datar, terus cermin cembung. Satu lagi cermin cembung. Nah, ini kesimpulan kita pada hari ini ya. Selanjutnya anak-anak ya silakan kerjakan soal evaluasi pembelajaran pada Google Form. Link Google Form sudah Bu Guru kirim melalui WhatsApp group ya. Bu Ari tunggu dulu ya. Silakan anak-anak mengerjakan terlebih dahulu. Oke, sudah selesai ya mengerjakan ya. Ya, Bu Guru lihat dulu. Ya. Ini untuk soal evaluasi pembelajaran sudah ada 11 anak yang selesai ya. Masih kurang ada 7 anak lagi. Untuk hasilnya Bu Guru lihat ya, sebagian besar untuk jawabannya sudah betul ya. Nilainya sudah di atas KKM. Oke, sip, bagus sekali ya. Berarti anak-anak paham dengan pembelajaran pada hari ini. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Untuk refleksi ya, silakan anak-anak tulis pendapat kalian tentang pembelajaran pada hari ini ya. Lalu kirimkan melalui WhatsApp Bu Ari saja ya, Japri, jangan di grup ya. Ini untuk refleksinya ya. Untuk pembelajaran besok kita akan masuk pada tema 5, subtema 3, sifat kepahlawanan, pembelajaran yang kedua. Jangan lupa anak-anak belajar terlebih dahulu ya sebelum kita mulai pembelajaran daring tatap maya melalui Zoom meeting ya. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran pada hari ini, kita menyanyi dulu lagu daerah ya. Kita menyanyi lagu Gundul-Gundul Pacul ya. Boleh sambil bergerak.
Untuk PR, Bu Ari sudah mengirimkan soalnya melalui WhatsApp grup. Silakan nanti anak-anak buka ya soalnya dan dikerjakan di rumah ya, dikerjakan dengan teliti dengan benar ya. Kemudian hasilnya anak-anak kirimkan melalui WhatsApp ya, WhatsApp-nya Bu Ari, jangan melalui WhatsApp grup ya. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu menyiapkan dulu untuk berdoa. Ya, akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak hebat. Jangan lupa selalu jaga kesehatan ya. Dan jangan lupa tetap semangat dan rajin belajarnya.